Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan manaqib, serta kisah karomah dari Kiai Haji Abdul Malik, guru dari Habib Lutfi bin Yahya. Siapakah beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau adalah seorang waliullah yang mempunyai berbagai kelebihan? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Mbah Malik adalah guru besar Thariqah Naqsabandiyah Halidiyah dan Syadziliyah pada zamannya. Mbah Malik juga merupakan kiai yang sangat alim, dan juga seorang hafidh, yakni seorang yang telah hafal Al-Quran di luar kepala. Sebagai seorang waliullah, Mbah Abdul Malik juga dikaruniai berbagai karomah atau kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah banyak riwayat yang menyaksikan langsung atas kelebihan-kelebihan yang beliau miliki. Berikut ini adalah kisah karomah serta kisah teladan dari Mbah Abdul Malik Purwokerto. Berikut kisah selengkapnya. Awal pertemuan Mbah Malik dengan Habib Lutfi. Beliau merupakan guru dari Habib Lutfi bin Yahya, ulama besar dari Pekalongan. Pertemuan dua ulama ini pertama kali terjadi di Purwokerto. Ketika itu, Maulana Habib Lutfi bertemu Mbah Malik ketika di Powongso, Purwokerto. Pada saat itu, Al-Habib Lutfi bin Yahya masih mondok di Kiai Bajuri Indramayu, Jawa Barat. Kiai Bajuri adalah sosok yang sangat luas ilmunya, khususnya dalam bidang fikih. Setiap kali beliau menjawab permasalahan dalam ilmu fikih, beliau menjelaskannya dalam 4 madhab sekaligus. Dan hampir tidak terlihat perbedaan antar 4 madhab, setiap kali beliau menjelaskan permasalahan. Karena saking luas ilmunya, serta kepandainya beliau dalam menempatkan persoalan fikih, beliau sangat diakui dan disegani sebagai ulama besar pada saat itu. Begitu juga makom kewalian beliau sangat tinggi, beliau adalah termasuk wali autad, atau wali yang hanya ada 4 dalam 1 abad. Seminggu sebelum Kiai Bajuri wafat, kaki beliau tertusuk oleh paku hingga tembus ke atas. Kemudian beliau dawuh kepada Al-Habib Lutfi, "Habib, setiap orang dapat rezekinya berbeda-beda." Sontak perkataan beliau membuat Habib Lutfi kaget. Dalam benaknya berkata, "Orang tertusuk paku kok dibilang rezeki? Tapi tidak usah khawatir ya Habib, nanti ada guru yang lebih hebat dari saya. Beliau adalah guru saya, namanya Mbah Malik. Tapi jangan kaget ya Bib, beliau orangnya rambutnya gondrong," kata Kiai Bajuri kepada Habib Lutfi. Setelah wafatnya Kiai Bajuri, Habib Lutfi langsung menuju ke tempat Mbah Malik di Kedung Paruk, Purwokerto. Sesampainya di sana, Habib Lutfi disambut oleh Mbah Malik. Dengan tersenyum, Mbah Malik bertanya kepada Habib Lutfi, "Bagaimana Bib, dengan Kiai Bajuri?" Lagi-lagi beliau dibuat kaget setelah mendengar perkataan Mbah Malik. Dalam batin, Habib Lutfi bertanya kepada dirinya sendiri, beliau kapan ketemunya, dan kapan ngobrolnya? Diceritakan oleh salah satu zuriat Kiai Abdul Malik, ketika Mbah Abdul Malik tengah duduk dan berbincang, tiba-tiba beliau beranjak dari duduknya. Dengan ekspresi gembira, beliau bangun dan menari-nari. Ketika ditanya oleh salah satu orang yang duduk bersama beliau, kenapa tiba-tiba beliau menari riang? Beliau kemudian menjawabnya, "Sebentar lagi kekasihku akan datang." Setelah beberapa saat, ternyata datanglah Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Beliau, Habib Lutfi, adalah murid kesayangan dari Mbah Malik. Saking sayangnya, beliau menyebut muridnya sebagai kekasihnya. Selain karena Habib Lutfi merupakan murid kesayangannya, Mbah Abdul Malik juga terkenal sebagai sosok yang cinta kepada para dzurriyyah Rasul. Selama Habib Lutfi mondok di Kedung Paruk, beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkhidmah kepada sang guru, Mbah Malik.
Di sini, Habib Lutfi juga sering berkunjung ke Wonosobo, ke tempat Kiai Haji Abdus Syakur. Hal tersebut dikarenakan kedekatannya beliau dengan Mbah Malik. Bahkan, putra pertama Kiai Haji Abdus Syakur diberi nama sama dengan nama beliau. Beliau bercerita bahwa ketika dulu mondok di Kedung Paruk, beliau tidak sempat menghatamkan kitab Jurumiyah dan Safinah. Akan tetapi, ketika menjelang wafatnya Mbah Malik, Al-Habib Lutfilah yang diberi amanat oleh Mbah Malik untuk meneruskan kemursyidan beliau. Salah satu santri kesayangan beliau adalah Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan. Habib Lutfi saat masih muda, pernah belajar kepada Mbah Malik. Dari proses belajarnya itulah, banyak kisah-kisah kewalian dan ketawaduan Mbah Malik yang disaksikan langsung dan diceritakan oleh Habib Lutfi. Habib Lutfi pernah menceritakan salah satu bukti ketawaduan gurunya itu. Saya sangat kagum dengan guru saya, Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik. Beliau kalau mau makan pasti berpakaian rapi. Mbah Malik ini seorang waliullah yang luar biasa. Kalau makan, paling tidak, beliau menggunakan baju koko. Kalaupun tidak memakai baju koko, paling tidak beliau masih memakai kaos yang ada lengannya. Rapi kopiahnya, rapi sarungnya, padahal beliau hanya sedang mau makan. Lama-lama, saya terpancing juga. Namanya juga santri. Jadi, kemudian saya memberanikan diri untuk bertanya. Mohon maaf Kiai, saya minta diajarin bagaimana caranya adab kita makan. Mbah Malik kemudian menjawab. Ya Habib, saya makan itu bukan karena menghormati atau mengkultuskan nasi, atau minuman. Tetapi air ini makhluk, dan nasi juga makhluk Allah. Jadi, kalau kita mau mencari kesirikan, tidak usah pergi jauh-jauh. Kalau kita mempunyai keyakinan, jika seseorang tidak makan menyebabkan orang itu bisa mati, maka itu juga termasuk bentuk kesirikan. Saya memakan nasi ataupun meminum air ini, saya sangat menghargainya, dengan cara menggunakan pakaian yang demikian. Hal tersebut bertujuan untuk menghargai si pemberi rizki. Ujar Mbah Malik kepada Habib Lutfi. Habib Lutfi juga melanjutkan ceritanya. Kalaupun ada satu butir nasi yang jatuh selagi tidak mudorot, maka diambil oleh beliau. Jangankan sebutir, sepersekian dari satu butir nasi, kami pun tidak mampu untuk membuatnya. Mbah Malik mengetahui jasad yang masih utuh. Kisah ini disampaikan langsung oleh Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Berikut penuturan beliau. Sewaktu saya nyantri di Kedung Paruk Purwokerto, ada seorang tukang kuli angkut yang bernama Pak Darjo. Dia adalah pekerja serabutan kasar di sebuah pasar. Seperti biasanya, setelah sholat subuh Pak Darjo tidur sebentar, dan jam 7 nanti keluar pergi ke pasar untuk bekerja. Singkat cerita, Pak Darjo meninggal dunia. Dan setelah 9 tahun lamanya, anaknya pun menyusul wafat. Pada saat anaknya akan dimakamkan, ternyata didapatkan tanah tempat kuburan sempit. Sementara, banyak orang soleh yang dimakamkan di kuburan tersebut, seperti ayahnya Mbah Kiai Abdul Malik, yaitu Kiai Ilyas. Akhirnya, disepakatilah anak Pak Darjo akan dimakamkan di tempat kuburan Pak Darjo, yang diketahui sudah lama meninggal dunia. Pada saat kuburan Pak Darjo dibongkar, ternyata didapatkan kain kafannya masih utuh, padahal sudah 9 tahunan Pak Darjo wafat. Bahkan dari kubur Pak Darjo tercium harum wangi luar biasa, seperti baru saja ia dimakamkan beberapa jam yang lalu. Melihat kejadian ini, saya menghadap ke guru saya, yakni Mbah Kiai Abdul Malik. Saat itu, Mbah Kiai Abdul Malik sedang duduk santai di depan rumah, dan tampak tersenyum melihat kedatangan saya. Tiba-tiba Mbah Malik berkata, "Bagaimana kondisi mayatnya Darjo? Apakah jasadnya masih utuh?" Belum juga saya bicara, tetapi Mbah Malik sudah menjelaskan maksud pembicaraan saya itu. Kemudian beliau pun menjelaskan tentang kehidupan Pak Darjo.
Mbah Malik kemudian bercerita, si Darjo itu orang yang ahli solawat, dan tidak pernah meninggalkan baca solawat. Tiap malam ia istiqomah, dan tidak akan tidur sebelum membaca 16.000 kali solawat. Solawat yang dibaca Pak Darjo adalah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah Pak Darjo, lahirnya sebagai seorang kuli kasar, tetapi termasuk dalam golongan orang soleh. Maulana Habib Lutfi bin Yahya kemudian berpesan kepada kita umat Islam. Kita tidak harus membaca solawat 16.000 kali. Minimal 300 kali saja setiap malam sudah bagus. Barang siapa yang membaca solawat tiap hari buat keluarga dan putra-putrinya tiap malam 300 kali, insya Allah putra-putrinya akan diberkahi. Dan jika nakal, senakal apapun anaknya, pada waktunya akan menjadi baik. Insya Allah. Tertidur selama 3 tahun. Di lain kisah, ada salah satu karomah luar biasa dari Mbah Malik, yang terjadi di masa lalu. Pada waktu itu, seperti biasanya, setelah sholat sunnah qobliyah, Mbah Malik melaksanakan zikir dan bersolawat. Namun, sampai jam 1:30, zikir solawat beliau tak kunjung selesai. Tubuh Mbah Malik tak bergerak, dan hanya tasbihnya yang bergerak memutar. Setelah ditunggu lama, Mbah Malik tak kunjung bangun dari duduknya. Waktu zuhur pun hampir habis. Akhirnya, sholat berjemaah zuhur waktu itu dipimpin oleh Kiai Isa, adik ipar Mbah Malik. Sementara itu, Mbah Malik masih dalam keadaan duduk. Tak ada seorang pun yang berani membangunkan ketika Mbah Malik duduk saat itu. Mbah Malik terus duduk tidak hanya dalam waktu jam, tapi bertahun-tahun. Mbah Malik dalam kondisi seperti itu, sampai 3 tahun lamanya. Artinya, selama 3 tahun pula, Mbah Malik tidak makan dan minum. Hingga pada akhirnya, setelah 3 tahun, Mbah Malik bangun pada jam 1:30. Saat itu pula, Mbah Malik meminta agar segera dikumandangkan iqomat. Mbah Malik merasa bahwa duduknya hanya sebentar, padahal sudah 3 tahun lamanya. Satu persatu orang yang dicari Mbah Malik pun sebagian sudah meninggal dunia. Air yang berbau harum. Ini adalah kisah sebuah air yang paling harum. Di Jabal Abi Kubais, Mekah, seorang guru nan arif bijaksana mengumpulkan murid-muridnya. Masing-masing dari mereka diberi segelas air putih, dan diperintahkan membaca solawat ke air tersebut, seraya berujar, siapapun yang air di gelasnya paling harum dan wangi, maka dialah orang yang paling tinggi cintanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dari sekian banyak gelas, hanya satu yang paling harum dan wangi semerbak, yaitu milik Kiai Abdul Malik Purwokerto. Salah satu amalan beliau adalah istiqomah membaca solawat setiap hari sebanyak 15.000 kali. Tiada yang sulit untuk mengamalkan, bagi mereka yang telah dimudahkan oleh Allah. Dan tiada yang mudah bagi mereka yang tidak dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Ikatan batin Mbah Malik dan Kiai Abdus Syakur. Kiai Abdul Malik juga termasuk guru dari Kiai Abdus Syakur Wonosobo. Awal pertemuan mereka terjadi ketika Kiai Abdus Syakur pergi ke Tanah Suci. Ketika masa perjuangan kemerdekaan, Kiai Abdus Syakur juga ikut berjuang di desanya, dengan menggembleng santri-santri dan pemuda, untuk ikut serta dalam mempertahankan kemerdekaan. Sehingga pada awal tahun 1950, setelah Belanda mengakui kemerdekaan, Kiai Abdus Syakur dan kakak kandungnya, Kiai Hamzah, merencanakan ziarah ke Mekah dan Madinah, sekalian belajar ilmu agama pada para masyaikh di Tanah Suci. Dengan izin Allah Ta'ala, pada tahun tersebut, mereka dapat berziarah ke Tanah Suci Makkah. Pada masa tersebut, bila ada orang berhaji, mereka harus mempunyai syaikh, atau pembimbing ketika di Tanah Haram. Setelah persiapan disiapkan segalanya, maka tak henti-hentinya Kiai Abdus Syakur, beserta kakaknya meminta petunjuk,
siapa syaikhnya di Tanah Haram. Setelah mendapatkan petunjuk dengan keyakinan yang penuh, mereka pun kemudian berangkat. Di dalam perjalanan naik kapal, beliau selalu memanjatkan rasa syukur dan bermunajat kepadanya. Dalam hati, Kiai Abdus Syakur ingin sekali bisa berjumpa dengan syekhnya, yang akan membimbing beliau beribadah, atau kalau zaman sekarang, mereka disebut ketua kloter, atau pengurus haji. Dan setelah sampai di Pelabuhan Jeddah, Kiai Haji Abdus Syakur berjumpa langsung dengan Kiai Haji Abdul Malik. Perjumpaan itu seperti perjumpaan seorang sahabat yang lama tidak bertemu. Mereka saling berpelukan dan saling melepas kerinduan, padahal secara nyata, mereka baru pertama kali bertemu saat itu. Jadi, secara langsung beliau belum pernah berjumpa, bahkan mengenalnya. Akan tetapi, dalam batiniah, mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Ini awal perjumpaan dan awal kedekatan, secara dohir dan batin. Bila Sang Kholik menghendaki para hambanya yang saling mencintai karena Allah Ta'ala, pasti mereka akan mendapatkan anugerah kemuliaan, serta mendapatkan keberkahan di dunia akhirat. Mengetahui waktu kemerdekaan Indonesia. Selain kisah tersebut, satu kisah lain dari Mbah Malik tentang nasionalismenya. Kejadian tersebut terjadi di pagi hari, ketika perjalanan dari Bantar Bolang Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Dalam perjalanan tersebut, Habib Lutfi juga ikut dalam mobil tersebut. Kala itu, Mbah Malik meminta mobil berhenti dan menepi. Tak ada yang paham mengapa Mbah Malik tiba-tiba meminta mobil untuk berhenti dan menepi. Belakangan diketahui, bahwa pada saat itu adalah 17 Agustus, menjelang pukul 10. Mbah Malik ternyata menyempatkan diri untuk berdoa pada saat itu. Sebab, pada pukul 10 tanggal 17 Agustus, pada waktu itu bertepatan dengan pembacaan proklamasi. Mbah Malik pun memimpin doa untuk para pahlawan. Itulah para wali Allah. Mereka mendapatkan kemuliaan di sisinya, lantaran akhlak serta amalannya yang luar biasa. Sehingga, banyak keistimewaan yang mereka dapat, yang sulit diperoleh bagi orang biasa seperti kita. Semoga keberkahan yang mereka dapatkan dari Allah, bisa mengalir kepada kita semua. Kiai Haji Abdul Malik, atau akrab disapa Mbah Malik. Beliau identik dengan guru atau mursyid dari Tarekat Naksabandiyah Halidiyah, dan Tarekat Syadziliyah, di daerah Purwokerto pada zamannya. Nama asli beliau ketika kecil adalah Muhammad As'ad. Beliau lahir di Sokaraja, pada hari Jumat, tanggal 3 Rojab, tahun 1294 Hijriah. Usai menunaikan ibadah haji, beliau kemudian berganti nama menjadi Abdul Malik. Semasa kanak-kanak, As'ad kecil mengaji Al-Quran kepada sang ayah. Selanjutnya, ia memperdalam Al-Quran kepada Kiai Abu Bakar bin Haji Yahya, di Banyumas. Saat berusia 18 tahun, atau pada 1312 Hijriah, As'ad muda dikirim ke Makkah untuk mendalami ilmu agama. Al-Quran, ilmu tafsir, ulumul Quran, hadis, fikih, dan ilmu tasawuf, dipelajarinya selama tinggal di tanah suci tersebut. Pengetahuan ilmu tafsir dan ulumul Quran diperoleh dari Sayyid Umar Syato, dan Sayyid Muhammad Syato, dua ulama besar dan imam Masjidil Haram saat itu. Guru di bidang hadis dan fikih, antara lain Sayyid Toha bin Yahya al-Maghribi, Sayyid Alwi bin Soleh bin Akil bin Yahya, Sayyid Muhsin al-Musawa, dan Syekh Muhammad Mahfud At-Termasi. Guru-guru beliau di dalam negeri diantaranya, Habib Ahmad Fadat, Habib Atos Abu Bakar, Habib Muhammad bin Idrus Surabaya, Habib Abdullah bin Muhsin Bogor, Kiai Muhammad bin Soleh bin Umar Darat, Semarang. Sedangkan, Sayyid Ahmad dan Sayyid Abbas bin Muhammad Amin Ridwan, Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Sayyid Ahmad An-Nahrawi Al-Maki, dan Sayyid Ali Ridho.
Mereka semua adalah guru-guru beliau saat tinggal di Madinah. Setelah 15 tahun merantau, Kiai Abdul Malik pulang ke tanah air untuk berkhidmah kepada orang tuanya yang sudah uzur. Sepeninggal sang ayah, Kiai Haji Muhammad Ilyas, beliau melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Pulau Jawa, guna menambah wawasan dan pengetahuan. Mulai kota Pekalongan, Semarang, hingga Yogyakarta, semua itu beliau sambangi dengan berjalan kaki. Tepat 100 hari dari wafatnya sang ayah, Kiai Abdul Malik muda pun tiba kembali di rumah. Selanjutnya, Kiai Abdul Malik tinggal bersama sang ibu, Nyai Hajah Zainab, di Kedung Paruk. Sementara itu, saudara beliau Kiai Haji Muhammad Affandi Ilyas, tetap tinggal di Sokaraja. Bekerja sama dengan Syekh Mathar Mekah, Mbah Malik kerap membimbing jamaah haji Indonesia asal Banyumas dan sekitarnya. Pulang pergi ke Tanah Suci mengawal jamaah, dijalaninya hampir selama 20 tahun. Sampai-sampai, para murid mengira bahwa beliau tinggal di Tanah Suci selama 35 tahun. Lantaran penguasaan ilmu yang mendalam, beliau pernah diangkat sebagai wakil mufti Madhab Syafi'i pada bidang ilmu Quran dan hadis di Mekah. Beliau juga berkesempatan mengajar ilmu tafsir dan qiraah saba'ah di Masjidil Haram. Kedalaman ilmu Mbah Malik dapat dirunut dari kunjungan Kiai Haji Maksum Lasem kepada beliau. Bahkan, Kiai Maksum juga tabarukan dengan mengaji syarah Alfiyah Ibnu Malik kepada beliau. Adapun santri tarekat yang ingin berbaiat datang dari berbagai penjuru, seperti Cirebon, Tegal, Pemalang, Kendal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Kudus, Purworejo, Magelang, Yogyakarta, dan beberapa daerah di luar Jawa. Keunggulan Mbah Malik adalah penguasaannya atas ilmu Al-Quran. Selain hafal 30 juz di luar kepala, beliau juga menguasai qiraah saba'ah, serta memiliki karakter suara yang merdu. Murid-murid yang berguru Al-Quran kepada beliau, rata-rata menjadi ulama tersohor di daerahnya masing-masing. Mbah Malik dikenal sebagai ulama yang alim, berbudi pekerti luhur, dermawan, suka membantu kaum lemah dan biasa menyantuni anak yatim. Beliau amat penyabar, zuhud, sederhana, tawadhu, serta istiqomah dalam beribadah. Kesederhanaan beliau tak saja dalam hal busana, tapi juga perilaku beliau sehari-hari. Misalnya, ketika bersilaturahmi ke Pekalongan, beliau jalani beberapa kali dengan naik sepeda ontel. Untuk menghormat tamu, menyenangkan anak cucu, dan para tetangga, beliau sering memotong kambing untuk dibagikan kepada mereka. Kecintaannya pada keluarga Rasulullah, atau Ahlul Bait tak diragukan lagi. Untuk mengumpulkan para habaib, murid-murid tarekat, dan kaum muslimin, sejak tahun 1971, diadakannya Haul Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Haul tersebut diselenggarakan pada setiap Senin terakhir bulan Syawal. Kiai Haji Maksum Lasem Rembang, setiap berkunjung ke Purwokerto, beliau seringkali menyempatkan diri singgah di rumah Mbah Abdul Malik, dan mengaji kitab Ibnu Aqil Syarah Alfiyah Ibnu Malik secara tabarukan, atau meminta barokah kepada Mbah Abdul Malik. Demikian pula dengan Mbah Dimyati Comal Pemalang, Kiai Haji Holil Sirampok Brebes, Kiai Haji Ansori Linggapura Brebes, Kiai Haji Nupagraji Banyumas, yang merupakan kiai-kiai yang hafal Al-Quran. Mereka semua kerap sekali belajar ilmu Al-Quran kepada sosok Mbah Abdul Malik. Kehidupan Mbah Abdul Malik sangat sederhana. Di samping itu, beliau juga sangat santun dan ramah kepada siapa saja. Beliau juga gemar sekali melakukan silaturahmi kepada murid-muridnya yang kurang mampu, baik mereka yang tinggal di Kedung Paruk, maupun yang tinggal di desa-desa sekitarnya. Dalam hidupnya, Mbah Abdul Malik memiliki dua amalan wirid utama dan sangat besar, yaitu membaca Al-Quran dan bersolawat. Diketahui, beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran, serta membaca solawat Nabi sebanyak 16.000 kali dalam setiap harinya. Adapun solawat yang diamalkan adalah solawat Nabi Khidir alaihi salam, atau lebih sering disebut solawat rahmat, yakni sholawul ala Muhammad. Dan itu adalah solawat yang sering beliau ijazahkan kepada para tamu, dan juga murid beliau. Adapun solawat-solawat lain yang beliau amalkan adalah solawat Al-Fatih, solawat Al-Anwar,
dan solawat-solawat lainnya. Mbah Malik dikenal sebagai ulama yang mempunyai kepribadian yang sabar, zuhud, tawadhu, dan sifat-sifat kemuliaan yang menunjukkan ketinggian dari akhlak yang melekat pada dirinya. Sehingga, amat wajarlah bila masyarakat Banyumas dan sekitarnya sangat mencintai dan menghormati beliau. Di samping dikenal memiliki hubungan yang baik dengan para ulama besar pada umumnya, Mbah Abdul Malik juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan para ulama dan habaib, yang dianggap oleh banyak orang telah mencapai derajat waliullah. Seperti contohnya adalah Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Habib Ahmad Bil Fakih Yogyakarta, Habib Husein bin Hadi Al-Hamid Brani, Kiai Haji Hasan Mangli Magelang, Habib Hamid bin Yahya Sokaraja Banyumas. Dan masih banyak lagi ulama dan habaib yang lain, yang dekat dengan sosok Mbah Abdul Malik. Diceritakan, saat Habib Soleh Tanggul pergi ke Pekalongan untuk menghadiri sebuah haul. Selesai acara haul, Habib Soleh berkata kepada para jamaah, "Apakah kalian tahu, siapakah gerangan orang yang akan datang kemari? Dia adalah salah seorang pembesar kaum arifin di tanah Jawa." Dan tidak lama kemudian, datanglah Kiai Abdul Malik, dan jamaah pun terkejut melihatnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Habib Husein bin Hadi Al-Hamid Brani. Bahwasanya ketika Kiai Abdul Malik berkunjung ke rumahnya bersama rombongan, Habib Husein berkata, "Aku harus di pintu, karena aku akan menyambut salah satu pembesar wali Allah." Ada yang mengatakan, beliau mengamalkan lebih dari 12 thariqah, akan tetapi yang diturunkan paling tidak 4 thariqah, yaitu thariqah Naqsyabandiyah Al-Holidiyah, thariqah Syadziliyah, thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dan thariqah Alawiyah. Di samping memberikan pelajaran tentang ilmu tasawuf atau thariqah, beliau juga mengembangkan ilmu Al-Quran, yakni tahfidzul Quran dan qiraah saba'ah. Tidak sedikit para hafid dan qori datang kepada beliau untuk mengambil ilmu Al-Quran atau sekedar tabarukan. Mbah Malik tidak meninggalkan harta ataupun karya tulis, namun karya agung beliau adalah karya yang dapat berjalan, yaitu murid-murid beliau yang kini menjadi tokoh-tokoh masyarakat, ulama, kiai, rijalul kaum atau tokoh panutan, seperti yang diungkapkan oleh Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Adapun murid-murid dari Kiai Haji Abdul Malik diantaranya adalah Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan, Kiai Haji Abdul Qadir, yang menjadi penerus pertama, Kiai Haji Sa'idi, yang menjadi penerus kedua, dan Kiai Haji Muhammad Ilyas Nur, yang menjadi penerus atau mursyid thariqah An-Naqsyabandiyah Al-Holidiyah, sampai saat ini. Mbah Malik adalah seorang guru besar atau mursyid thariqah An-Naqsyabandiyah Al-Holidiyah, dan Asyadziliyah pada masa itu. Silsilah kemursyidaan lantas diserahkan kepada murid kesayangan beliau, yakni Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, dan cucu beliau Abdul Qadir bin Ilyas Nur. Kalau kepada sang cucu, beliau hanya mewariskan kemursyidaan thariqah An-Naqsyabandiyah Al-Holidiyahnya saja. Namun kemursyidaan kedua thariqah besar tersebut, yakni thariqah Naqsyabandi dan Syadziliyah, diserahkan kepada sang murid, yakni Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dalam berbagai kesempatan, oleh murid kesayangan Mbah Malik, yakni Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau mengaku bahwa dirinya memiliki ratusan guru rohani, tapi yang kemantil-kantil di pelupuk mata beliau adalah Mbah Malik. Terdapat 3 hal yang diwasiatkan kepada penerus Mbah Malik. Yang pertama yaitu jangan tinggalkan sholat. Yang kedua jangan tinggalkan Al-Qur'an. Dan yang ketiga jangan tinggalkan sholawat. Di samping itu, dalam berbagai kesempatan, Mbah Malik sering menyampaikan pesan-pesannya kepada murid-murid dan cucu-cucunya untuk melakukan 2 hal. Yaitu yang pertama adalah, agar selalu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan kedua agar selalu mencintai, serta menghormati dzurriyyah, atau cucu-cucu Rasulullah SAW. Mbah Abdul Malik wafat pada hari Kamis, tanggal 21 Jumadil Akhir, 1400 Hijriah. Atau bertepatan pada tanggal 17 April, tahun 1980 Masehi. Sekitar pukul 6:30, pada malam Jumat, Syekh Abdul Malik meminta izin kepada istrinya untuk melakukan sholat Isya, dan masuk ke dalam kamar kholwatnya. 30 menit kemudian,
Salah seorang cucunya mengetuk kamar tersebut, namun tidak ada jawaban dari beliau. Setelah pintu dibuka, rupanya sang mursyid telah berbaring dengan posisi kepala di utara dan kaki di selatan, tanpa sehela nafas pun berhembus. Syekh Abdul Malik kemudian dimakamkan pada hari Jumat, selepas sholat asar di belakang Masjid Bahaul Haq Wadiauddin Kedung Paruk, Purwokerto. Beliau kemudian dikebumikan di Dusun Kedung Paruk, Desa Leduk, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Demikianlah pembahasan kami tentang manaqib, serta kisah dari Sang Waliullah, Kiai Haji Abdul Malik Purwokerto. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.